Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah keempat untuk mata kuliah ekonomi kelembagaan. Kali ini materi kita mengenai teori kontrak dan tindakan kolektif. Jika minggu lalu kita mempelajari tentang biaya transaksi, maka sejatinya biaya transaksi itu seharusnya didahului dengan adanya kontrak antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kontrak bisa juga terjadi secara formal, tetapi juga bisa terjadi secara informal. Misalnya kalau kita bicara petani, maka petani dengan petani yang tidak punya lahan lalu menyewa lahan orang lain, maka akan membentuk kesepakatan dengan pemilik lahan dengan cara bagi hasil, misalnya hasilnya dibagi dua. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari kontrak, walaupun kontrak yang terbentuk adalah secara informal. Kemudian nanti setelah kita mempelajari teori kontrak, kita juga akan mempelajari tindakan kolektif. Terkadang ketika membentuk kesepakatan, petani membutuhkan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya dalam petani karet, ketika menjual menjual karetnya, maka mereka akan bersama-sama menjual karetnya ke pasar lelang, sehingga yang bertemu dengan pedagang itu sebetulnya bukan petani, tetapi adalah KUD yang merupakan perwakilan dari petani. Jadi hari ini kita akan mempelajari berbagai teori kontrak dan bagaimana tindakan kolektif muncul sehingga akan membentuk kontrak dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah materi kuliah kita hari ini mengenai teori kontrak dan tindakan kolektif. Materi hari ini terbagi menjadi 6 bagian, mulai dari pendahuluan, lalu teori kontrak dan asimetri informasi, yang ketiga mekanisme penegakan dan instrumental ekstralegal, lalu yang keempat adalah teori tindakan kolektif dan pre-riders, yang kelima adalah pilihan rasional dan tindakan komunikatif, dan terakhir saya akan menyampaikan contoh riset yang mengaplikasikan teori kontrak dan tindakan kolektif. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, kita memahami bahwa ada ketidaksetaraan perilaku ekonomi. Jadi, salah satu masalah dalam ekonomi itu adalah tidak setaranya posisi para pelaku. Misalnya, di pertanian, petani cenderung sebagai penerima harga, sementara pedagang cenderung sebagai penentu harga. Jadi petani itu hanya sebagai price taker, penerima harga. Nah, ketidaksetaraan ini bisa terwujud dalam posisi tawar-menawar, artinya ya, maupun juga dalam konteks asimetri informasi atau informasi yang asimetri. Jadi, dengan kata lain bahwa, kenapa ada ketidaksetaraan antara pelaku ekonomi, itu pertama karena tadi sudah saya sampaikan, petani misalnya karena posisi tawarnya berbeda. Petani hanya bisa sebagai, penerima harga, atau ketidaksetaraan itu bisa terjadi karena adanya asimetri informasi atau informasi yang asimetris. Jadi yang pertama karena posisi tawarnya, yang kedua karena asimetri informasi. Nah, apa implikasi, apa dampak dari ketidaksetaraan? Apa dampaknya? Yang pertama, dampak dari ketidaksetaraan tadi tentu saja kalau kita bicara di level petani ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, seperti itu. Jadi, satu atau beberapa pihak memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak yang lain. Nah, tentu saja kondisi ekonomi yang seperti ini tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena dalam situasi ekonomi terjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, bagaimana cara mengatasinya? Diperlukan desain aturan main. Nah, desain aturan main inilah yang masuk dalam konteks ekonomi kelembagaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun kesetaraan di antara para pelaku ekonomi. Nah, oke. Kemudian teori kontrak dan asimetri informasi. Nah, dalam konteks mencari kesetaraan tadi, maka salah satu yang bisa dilakukan itu adalah membuat kontrak. Kontrak bisa dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Nah, ketika minggu lalu kita mempelajari tentang ekonomi biaya transaksi, sebetulnya secara tidak langsung dasar atau unit analisis dari biaya transaksi itu adalah kontrak.
Artinya kita bisa menghitung biaya transaksi ketika kita menyepakati ketika kita menyadari ada kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk suatu transaksi tunggal. Jadi biaya transaksi itu baru bisa kita hitung sebetulnya ketika kita menyadari ada kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak yang melakukan hubungan ekonomi tadi misalnya. Kalau di pertanian ada hubungan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Itu sebetulnya ada teori kontrak di dalamnya sehingga nanti ada kesepakatan bahwa ketika nanti padinya panen, hasilnya dibagi dua. Ya, kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Nah, tentunya ketika ada kesepakatan, maka ada konsekuensi di dalamnya. Apa saja? Apa konsekuensinya? Konsekuensi tersebut disebut dengan tindakan balasan. Artinya, hubungan antara dua belah pihak ini ada saling timbal balik atau reciprocal action, atau dalam konteks ekonomi kita akan menyebutnya sebagai pembayaran. Nah, eee konsep kontrak dalam institutional economic, semoga masih ingat. Jadi NIE ada New Institutional Economic, adalah konsep mengenai hak kepemilikan yang dalam banyak hal lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum tentang kontrak. Kemudian kalau kita bicara teori kontrak menurut teori neoklasik sebetulnya kontrak itu dibuat sangat lengkap dan bahkan kontrak itu ditegakkan tanpa biaya. Artinya ketika kita membuat kesepakatan itu costless, tidak ada biaya. Itu menurut ekonomi neoklasik. Tetapi pada kenyataannya ketika kita akan membuat kesepakatan dengan satu pihak, misalnya petani akan membuat kesepakatan dengan pedagang mengenai barang yang dia jual, maka sebetulnya proses membuat dan menegakkan kontrak di antara keduanya ini sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena ada biaya transaksi di sana. Apa biaya transaksi antara petani dengan pedagang? Bisa saja biaya transaksinya, salah satunya petani tidak bisa menegakkan kontrak karena petani sudah mendapat pinjaman konsumsi. Jadi petani sebelum sebelum kontrak dilakukan, sebelum kontrak produksi dilakukan sudah dapat pinjaman untuk menutupi biaya konsumsi rumah tangga. Sehingga ada biaya transaksi di sana yang menyebabkan ketika petani mau membuat kontrak terkait kegiatan usaha tani itu menjadi tidak punya daya tawar. Nah, artinya apa? Dengan berbagai kondisi tadi, sebetulnya menurut teori ekonomi kelembagaan, kontrak yang akan dibuat itu selalu tidak lengkap dan selalu sulit untuk ditegakkan. Nah, ini adalah salah satu persoalan dalam ekonomi kelembagaan. Jadi, kita kalau menurut teorinya neoklasik, kontrak itu lengkap dan mudah untuk dibuat, tetapi sebetulnya dalam kenyataannya ketika kita akan membuat kontrak, itu ternyata ada banyak persoalan gitu, sehingga kontrak itu sulit untuk ditegakkan. Kemudian, eee, perlu biaya transaksi untuk menegakkan kontrak. Nah, kenapa kontrak tidak lengkap menurut New Institutional Economic? Dalam kehidupan, kontrak tidak selalu lengkap. Hal ini disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama adalah soal ketidakpastian. Jadi, yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan kontrak adalah adanya ketidakpastian. Ya, jadi adanya ketidakpastian. Sehingga menyebabkan terbukanya peluang cukup besar bagi munculnya kemungkinan untuk ketidakpastian. Nah, kenapa ada ketidakpastian? Minggu lalu kita mempelajari ketika ada biaya transaksi itu muncul karena adanya bounded rationality, pengambilan keputusan yang tidak bisa diambil dengan tepat karena kita tidak punya informasi yang lengkap. Jadi tadi minggu lalu sudah disampaikan bahwa bounded rationality itu akan berdampak pada munculnya biaya transaksi. Jadi biaya transaksi ini kemudian lebih lanjut akan itulah yang menyebabkan adanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian akan menyebabkan kontraknya menjadi tidak lengkap. Nah, yang kedua adalah kenapa kontrak cenderung tidak lengkap adalah kinerja kontrak khusus atau particular contractual performance. Misalnya, terkadang di dalam kontrak kita ingin menentukan menyebutkan gitu, berapa sih jumlah energi yang harus dihabiskan oleh pekerja, atau berapa mungkin membutuhkan biaya gitu. Jadi misalnya kita ingin menyampaikan bahwa untuk menghasilkan satu unit produk, pekerja memerlukan energi berapa. Nah, tentu saja untuk menghitung jumlah energi ini kita memerlukan biaya. Nah, itu terkadang kita tidak punya cukup biaya untuk menentukan jumlah energi, menentukan hal-hal yang
harusnya ditulis di dalam kontrak. Lalu kenapa ada ketidakpastian? Tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya ketidakpastian itu muncul, kenapa ada ketidakpastian? Ketidakpastian muncul karena adanya asimetri informasi. Tadi disampaikan misalnya hubungan antara petani dengan pedagang, misalnya antara petani karet dengan pedagang karet, petani tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai berapa sih sebetulnya harga karet yang saat ini sedang berlaku. Jadi ada asimetri informasi kalau kita orang ekonomi. Nah, kondisi asimetri informasi ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan informasi antara yang terlibat antara petani dengan pedagang, sehingga petani yang tidak mengetahui informasi harga yang pasti itu cenderung menjadi posisi tawarnya menjadi lemah. Nah, ini misalnya pembeli atau kita sendiri gitu ketika di pasar gitu ya, ketika kita ingin belanja produk, konsumen seringkali tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang harga, tentang kualitas barang, atau aspek-aspek lain yang terkait dengan barang yang akan kita beli, keamanan, higienitasnya gitu. Sementara yang punya informasi lengkap adalah penjual. Nah, jadi ada ketidaksetaraan informasi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi kesetaraan informasi? Maka salah satu cara untuk mengatasi eh, asimetri informasi yang menyebabkan ketidaksetaraan informasi antara para pelaku di dalam ekonomi, maka itulah diperlukan adanya kontrak, ya. Kontrak yang lengkap sehingga informasi dari asimetri informasi tadi bisa dikurangi atau direduksi. Dengan begitu, dalam hal ini kontrak juga dapat dimaknai sebagai instrumen kompensasi yang didesain untuk mengeliminasi dampak dari asimetri informasi. Jadi tadi misalnya antara petani dengan pedagang karet, maka harusnya ada kontrak formal gitu mengenai misalnya kualitas karet yang bisa dibeli seperti apa, harganya bagaimana, penyerahan barang kapan, nah seperti itu. Kemudian siapa yang menanggung biaya biaya pemasaran, biaya pengolahan pasca panennya siapa yang akan menanggung, itu semua harusnya dicantumkan di dalam kontrak. Tapi ketika kita bicara misalnya di dalam kontrak itu harus loh dimasukkan biaya pasca panennya berapa. Maka kita harus melakukan riset. Nah, si pedagang dan petani harus melakukan riset. Nah, ini kendala juga gitu. Tadi sudah disampaikan di depan ini juga ada kendala kinerja kontrak khususnya, ya. Nah, contoh kasus pertama antara pembeli dan penjual. Dalam kasus pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang tidak sama tentang harga, kualitas, higienitas barang yang akan diperjualbelikan. Maka bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kita bisa membuat kontrak. Tetapi sebelum kita sampai kepada kontrak antara pembeli dan penjual, tentu saja ketika kita ingin belanja barang gitu ya, kita kan nggak mungkin harus selalu membuat kontrak, selalu bikin, tentu saja harus ada lembaga penunjang. Jadi lembaga penunjang atau kalau dalam ekonomi kelembagaan sering disebut dengan counteracting institution, eh, disebut dengan counteracting institution yang bertugas untuk mengatur instrumen kelembagaan mengenai apa? Salah satunya mengenai kualitas barang. Ya, jadi sehingga nanti kelembagaan penunjang ini yang akan menyediakan informasi tentang kualitas barang. Kalau di kita sebetulnya counteracting institution yang bertugas untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual, salah satunya misalnya ada BPOM. Misalnya ada Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa barang tersebut halal. Itu adalah salah satu instrumen, salah satu lembaga atau salah dua atau salah tiga lembaga-lembaga gitu yang bertanggung jawab menjadi penghubung ya mengatasi asimetri informasi antara pembeli dan penjual. Nah, lembaga ini akan menyediakan berbagai informasi, misalnya tadi garansi, merek, kemudian change-nya, saluran pemasarannya bagaimana, atau sistem waralabanya seperti apa, halal atau tidak, kemudian higienitasnya gitu ya. Itu jadi sehingga berbagai informasi tadi akan menjadi mekanisme jaminan bagi pembeli bahwa barang yang dibeli itu memang sesuai dengan apa yang ingin mereka beli. Nah, yang kedua adalah contoh kasus kedua adalah misalnya hubungan antara majikan dengan asisten rumah tangga. Keputusan majikan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga adalah keputusan yang penuh ketidakpastian sebetulnya. Begitu juga sebaliknya, keputusan asisten rumah tangga untuk bekerja pada rumah tangga tertentu juga suatu penuh ketidakpastian. Apa ketidakpastian dari sisi majikan? Sudah buat kontrak, dikatakan misalnya kecakapan ART-nya cakap, mampu dipekerjakan, sudah terlatih, tetapi ternyata ketika sudah sampai di rumah ternyata tidak terlatih, tidak sesuai kontrak. Ya, kemudian ketidakpastian dari si asisten rumah tangga. Contohnya apa?
Misalnya di dalam kontrak, job desk-nya adalah mengurus rumah tangga, tetapi ternyata ketika sudah sampai, ternyata tidak mengurus rumah tangga, misalnya mengurus orang sakit. Nah, ini adalah hal-hal gitu yang seringkali terjadi ketika kita bicara tentang kontrak dalam konteks yang lebih kecil gitu ya. Oke. Kemudian, dalam kegiatan ekonomi modern, kontrak sebetulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori kontrak agen atau agency kontrak, teori. Teori ini dalam teori kontrak agen ini disampaikan bahwa dalam ekonomi itu ada 2 pelaku. Ada prinsipal, ada pimpinan, prinsipal, dan ada agent. Prinsipal atau pimpinan itu adalah orang yang mempekerjakan agent. Tetapi ada kekurangan nih teori kontrak agent ini. Kenapa? Karena, terkadang, dengan kontrak agent ini masih terjadi asimetri informasi setelah kontrak. Kenapa? Karena tindakan agent itu tidak dapat misalnya dalam konteks di mana tindakan agent itu tidak dapat diamati oleh prinsipal, oleh pimpinan. Atau yang kedua, agent mengetahui output yang dihasilkan karena agent terlibat langsung di pabrik. Tetapi prinsipal tidak mengetahui apa saja kerja agent ketika ada di pabrik. Nah, ini hal-hal yang bersifat asimetri informasi. Lalu apa yang dilakukan gitu ketika kontraknya adalah kontrak bentuk agensi kontrak teori, maka yang dilakukan mungkin sekarang kita sering lihat gitu ya, kalau kita pergi ke mall misalnya ada toko roti gitu yang, dapurnya itu terbuka transparan. Nah, itu salah satu, cara untuk mengatasi, asimetri informasi kontrak antara si prinsipal dengan agent, bahkan kontrak tidak hanya antara si prinsipal dengan agent gitu secara tidak langsung, sebetulnya kontrak informal antara si pembeli roti dengan penjual roti gitu. Jadi kita bisa melihat, si pimpinan bisa melihat apa kerja si agent, kemudian kita sebagai pembeli juga bisa melihat apa sih kerja kerja penjualnya, kualitas barang tadi, jadi sehingga banyak yang yang bisa, mendapat manfaat gitu ya. Yang kedua adalah teori kesepakatan otomatis atau self-enforcing agreement theory. Diasumsikan kesepakatan bisa ditegakkan secara hukum, walaupun disadari tidak seluruh hubungan atau pertukaran bisa ditegakkan secara hukum. Kontrak didesain agar semua relasi bisnis yang terlibat dalam kontrak memahami bahwa keuntungan dari berbuat curang, nah ini yang menarik dari teori kontrak yang kedua. Ya, keuntungan mereka sama-sama memahami, keuntungan dari berbuat curang itu akan selalu lebih rendah daripada keuntungan yang didapat ketika mereka mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Sehingga dengan teori kesepakatan otomatis, masing-masing, pihak yang melakukan kontrak itu, memiliki kesadaran untuk menaati kontrak yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga adalah teori kontrak relasional atau relational kontrak teori. Dipahami sebagai kontrak yang tidak bisa menghitung seluruh ketidakpastian di masa depan, tetapi hanya kesepakatan di masa silam dan saat ini, dan ekspektasi terhadap hubungan di masa depan antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam kontrak. Kontrak biasa diaplikasikan dalam situasi di mana terdapat ketergantungan dua pihak karena sifat dari transaksinya yang spesifik. Jika terjadi hubungan kontrak, maka biasanya akan diselesaikan di luar jalur pengadilan atau melalui keseimbangan bersama atau kesepakatan. Jadi kalau yang kedua tadi dia cenderung menggunakan jalur hukum, tapi kalau kontrak relasional itu biasanya hanya berdasarkan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan biasanya kalau proses kontrak dilakukan di luar pengadilan, di luar jalur hukum, jadi informal. Nah, apa sih, karena kita ada di sektor pertanian, maka kita mungkin perlu bahas apa sih contoh-contoh kontrak yang ada di sektor pertanian. Jadi di kontrak di sektor pertanian sering didefinisikan sebagai bentuk integrasi vertikal di dalam rantai komoditas pertanian. Ada 3 contoh yang paling sering. Yang pertama adalah kontrak sewa biaya tetap atau fixed rent kontrak. Misalnya kontrak ketika si petani yang tidak punya traktor kemudian menyewa traktor kepada pemilik traktor. Itu adalah kontrak sewa tetap. Atau bisa saja kontrak dalam pengolahan pengolahan lahan dengan menggunakan traktor atau kontrak pembayaran panen. Itu biasanya masuk ke kontrak sewa tetap. Yang kedua ada juga kontrak bagi hasil. Tadi saya sampaikan, misalnya hubungan antara eee, petani penggarap yang tidak punya lahan dengan pemilik lahan. Maka nanti di ujung ada kontrak bagi hasil. Mungkin kalau sudah dipelajari di manajemen usaha tani ya, bahwa
dalam usaha tani itu ada martelu. Martelu itu masing-masing dibagi 2 nanti hasilnya ya. Jadi ada kesepakatan walaupun informal, tapi dia masuk dalam kontrak. Yang ketiga adalah kontrak upah. Dalam konteks ekonomi modern, maka kalau dalam ekonomi tradisional pekerja itu eee, tidak dibayar, artinya hanya berdasarkan kesepakatan, hari pertama misalnya menggarap lahan si A, hari kedua sama-sama menggarap lahan si B, hari ketiga si C, maka dalam ekonomi modern upahnya dibayar. Nah, ketika upahnya dibayar, maka ada kontrak upah. Misalnya 1 hari kerja, 1 hektar dibayarnya 250.000. Nah, itu contoh wage contract yang jadi di pertanian banyak yang seperti itu, termasuk juga kontrak informal antara, misalnya petani yang menghasilkan gabah dengan pedagang yang akan membeli gabah yang dihasilkan oleh petani. Bagaimana sistem kontraknya? Misalnya petani 90% karena petani jualnya gabah, sementara, pedagang itu, nanti, perlunya beras misalnya atau petani jualnya gabah kering panen, sementara pedagang memerlukan gabah kering kering, maka biasanya produksi dari gabah kering, kering panen itu hanya dihargai 90% seperti itu. Nah, itu adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan, sektor pertanian. Ada banyak sekali kontrak-kontrak informal di sektor pertanian yang dalam tanda kutip, seringkali menyebabkan inefisiensi. Kenapa inefisiensi? Karena muncul kontrak-kontrak informal tersebut ternyata memunculkan banyak biaya transaksi, dan ini masih jarang dianalisis. Jadi bisa membuka peluang-peluang riset ke depan. Nah, bagaimana, mekanisme penegakan kontrak dan instrumen apa yang diperlukan? Jadi, ada 2 tipe penegakan kontrak, ada aturan formal, artinya kontrak itu dibuat atau dipaksakan dengan organisasi resmi, misalnya, kesepakatan, peraturan bahwa, petani tidak boleh membakar lahan. Petani yang membakar lahan maka akan ditangkap oleh aparat pemerintah. Ini aturan formal, penegakan ada kontrak bahwa mengenai penggunaan lahan. Tapi ada aturan informal. Aturan informal atau yang biasa disebut dengan norma, muncul akibat adanya jaringan kerja dan dipaksakan melalui hubungan sosial. Jadi misalnya di dalam satu satu lingkungan, masyarakat petani gitu ya, itu ada, kalau misalnya sistem lebak-lebung gitu ya, sistem lebak-lebung itu ada masa di mana mereka bisa panen. Nah, di luar itu, ikannya tidak boleh dipanen kalau lebak-lebung. Nah, ketika kemudian ada yang memanen di luar waktu yang sudah ditentukan, maka akan muncul aturan formal, misalnya sanksi sosial. Sanksi sosialnya apa? Dikucilkan dari masyarakat ya, atau, itu kalau sektor pertanian. Kalau dari sosial misalnya aturan tidak boleh, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian ternyata apa ya, penduduknya melakukan, maka akan ada sanksi sosial yang muncul. Itu sebetulnya kontrak gitu ya, secara tidak resmi ada kontrak gitu ya, tetapi kontraknya tidak resmi dan ketika muncul sanksi sosial, itu sebetulnya adalah tipe penegakan dalam masyarakat ketika ada satu kontrak yang terjadi. Lalu, bagaimana mekanisme penegakan? Nah, terkadang gitu ketika kita bicara kontrak, ya dalam kasus tertentu penggunaan kekerasan, kadang-kadang sering dilakukan gitu untuk melakukan penegakan kontrak. Kenapa orang lebih suka misalnya kontrak antara, ketika kita ingin beli motor, kemudian beli motornya dengan menggunakan kredit, per bulan kita bayar, kemudian pada bulan-bulan tertentu kita tidak bisa membayar, maka, mungkin pernah dengar ada debt collector yang datang ke rumah, kemudian menagih, dan sifatnya cenderung negatif karena biasanya menggunakan kekerasan. Nah itu, kenapa sih gitu, ketika orang ingin menegakkan kontrak itu biasanya suka pakai kekerasan. Pertama karena kekerasan itu biasanya biayanya murah. Jadi cepet gitu, jadi dengan mendatangkan debt collector, terus orang jadi takut, terus langsung sepakati lebih murah. Kemudian kekerasan biasanya dilakukan untuk menyegah penyitaan. Jadi, ketika apa ya, ketika misalnya kita menduduki lahan yang seharusnya milik pemerintah gitu ya, tetapi harusnya tidak boleh ditanam lalu kita buka, maka kadang-kadang petani perlu perlu perlu, kekerasan untuk mempertahankan lahannya. Itu kemudian yang kedua, kekerasan kadang-kadang bertujuan untuk memperkuat pertukaran kontrak itu sendiri. Nah, tetapi, terlepas dari apapun metode yang dipakai untuk menegakkan kontrak, satu yang perlu kita pahami bahwa mekanisme penegakan kontrak itu tidak mudah dilakukan. Jadi, terutama untuk masyarakat, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika ada biaya transaksi, penentuan biaya transaksi itu kan ditentukan oleh individu,
perilaku individunya, moral individunya, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, dua faktor ini kemudian berdampak pada berjalan atau tidaknya mekanisme kontrak yang sudah dilakukan. Dan jadi menegakkan kontrak itu memang tidak mudah. Lalu apa instrumen untuk penegakan kontrak? Terkadang dibutuhkan untuk menegakkan kontrak dengan berbagai kesulitannya tadi dibutuhkan eee, jaminan ekstra legal. Jadi terkadang diperlukan instrumen ekstra legal atau jaminan ekstra legal. Apa itu jaminan ekstra legal ya? Contohnya apa saja sih jaminan ekstra legal? Yang pertama, terkadang gitu ya, terkadang, perlu penyanderaan. Jadi, barang motornya diambil gitu, baru akhirnya bayar angsuran lagi gitu ya. Kemudian terkadang ketika kita misalnya kadang-kadang perlu agunan juga, misalnya kalau kita mau pinjam uang di bank, kita harus, menggabungkan aset-aset tertentu, perlu juga agunan. Kadang-kadang perlu juga ada juga yang sampai semoga tidak terjadi lah ya, strategi balas dendam, ya. Jadi tit for tat strategis. Kemudian kadang-kadang juga harus, menjual reputasi gitu ya, atau menjual harga diri gitu ya. Dengan kata lain, beberapa jaminan private menghadapi perilaku menyimpang diperlukan untuk membangun suatu hubungan yang taat asas. Jadi, terkadang jaminan-jaminan yang tadi, penyanderaan, agunan, strategi balas dendam, reputasi, itu kadang-kadang diperlukan gitu untuk membangun suatu hubungan yang taat azas. Nah, dalam konteks, bagaimana menegakkan kontrak, maka perancang kelembagaan harus menyusun kesepakatan jaminan sebelum kontrak dilakukan untuk menghadapi perilaku oportunistik. Nah, jadi hati-hati gitu. Kenapa sih kita perlu instrumen ekstra legal? Karena tadi, pertama di depan, minggu lalu sudah disampaikan ada bonded rationality dan ada, perilaku oportunistik yang ada di dalam diri individu dan dalam kasus ini memungkinkan munculnya biaya transaksi yang besar. Ingat, jadi kalau, kontraknya tidak disusun dengan baik sehingga memunculkan bounded, rationality artinya keputusan yang diambil tidak lengkap, keputusan diambil dari informasi yang tidak lengkap, lalu ditambah dengan perilaku oportunistik, akibatnya kontrak yang sudah dibuat itu tidak bisa disepakati, sehingga muncul biaya transaksi yang besar. Ingat bahwa biaya transaksi yang besar, minggu lalu sudah disampaikan, itu menunjukkan bahwa kinerja kelembagaannya itu sebetulnya tidak baik, tidak efisien. Nah, Eee, saya masuk dengan yang keempat mengenai teori tindakan kolektif dan free rider. Terkadang ketika kita ingin membuat kontrak, kita perlu membuat, kesepakatan dengan, petani misalnya, sesama petani itu bersepakat untuk menjual bersama-sama produknya ke KUD misalnya gitu. Nah itu ada contoh tindakan kolektif ya. Jadi tindakan kolektif pertama kali diperkenalkan Tindakan kolektif pertama kali diperkenalkan oleh Mansur Olsen tahun 1971, jadi udah lama sekali gitu ya. Menurut, Mansur Olsen, determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukurannya, homogenitas, dan tujuan kelompok. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan bersama gitu ya, tindakan bersama misalnya misalnya petani gitu mau bersama-sama melakukan korporasi terhadap usaha tani, maka ada determinan yang menentuhi keberhasilan ukuran. Ya, jadi ukurannya harus optimal, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil, homogen. Orang-orang yang terlibat di dalamnya cenderung sama, homogen, dan tujuan kelompoknya ada. Semua anggota yang terlibat menyepakati tujuannya. Tindakan kolektif dapat terjadi di mana saja, bahkan dalam konteks organisasi mahasiswa, ketika bersepakat melaksanakan kegiatan, itu sebetulnya adalah tindakan kolektif ya. Jadi ada organisasi petani, ada kartel perusahaan, ada partai politik ya, organisasi mahasiswa itu sebetulnya adalah kumpulan dari tindakan-tindakan kolektif. Kemudian terdapat beberapa situasi dalam ekonomi yang membutuhkan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, misalnya pada sistem mengelola sumber daya alam. Misalnya bagaimana kita mengelola perikanan. Kalau di daerah irigasi di Oku Timur itu ada irigasi, ada pengairan yang harus dikelola bersama-sama, bagaimana sistem irigasinya, bagaimana, pembersihannya, sehingga nanti ada iurannya. Atau kalau di daerah Nusa Tenggara, karena daerah padang rumput, banyak ternak di sana, maka bagaimana sistem mengelola padang rumputnya, supaya rumputnya tetap tumbuh, kemudian airnya cukup, ternaknya bisa makan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Atau bisa juga kalau dalam sumber daya bisa juga, di koperasi misalnya bagaimana,
suatu sistem yang tindakan kolektif untuk mengontrol perilaku ya, supaya nanti tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Dan juga perubahan-perubahan sosial seperti revolusi atau evolusi dalam kebijakan publik. Semuanya membutuhkan tindakan kolektif. Nah, ketika kita bicara tindakan kolektif, artinya kita mau melakukan kegiatan yang tujuannya sama, misalnya sama-sama ingin memajukan petani. Nah, seringkali di dalam kegiatan yang kita buat itu ada free rider. Free rider ini siapa sih sebetulnya? Nah, jadi ada free rider loh ketika kita ada free rider. Siapa sih free rider? Itu adalah orang yang ngambil untung tapi dia nggak ngapa-ngapain, kira-kira gitu. Jadi orang yang kita udah kerja, yang lain sudah kerja, sama-sama kerja, ya, dia nggak ngapa-ngapain tapi dia dapat untung, ya. Adanya tindakan kolektif dalam beberapa situasi ekonomi sebetulnya bermaksud supaya nanti sumber dayanya efisien, supaya petaninya sejahtera, tetapi di sisi lain hati-hati. Tindakan kolektif dapat memunculkan perilaku free rider. Siapa sih free rider? Mereka yang tidak tidak melakukan apapun, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tapi dapat benefit dari kegiatan kita. Dalam posisi ini, tindakan kolektif dapat menjadi sumber munculnya free rider. Namun, bisa juga sebagai pemecah masalah adanya free rider. Nah, jadi, satu yang perlu kita pahami, tindakan kolektif yang kita buat, jadi ketika kita mau bikin acara, kita bikin kontrak kesepakatan untuk melakukan, kegiatan, ada orang gitu ya yang, bisa saja tindakan kolektif kita itu memunculkan free rider, atau justru kalau kita bisa melakukan manajemen dengan baik, justru mengatasi masalah free rider gitu ya. Yang kelima adalah tindakan, pilihan rasional dan tindakan komunikatif. Bounded rationality, jadi perilaku rasional, berdasarkan prinsip rasional, biasanya tindakan kolektif akan diambil oleh individu apabila upaya tersebut memberi keuntungan yang lebih besar bila ia tidak bergabung dengan tindakan kolektif. Jadi, bagaimana sih, apa sih yang mempengaruhi orang untuk bisa ikut KUD? KUD itu tindakan kolektif tuh ya. Apa sih? Ya kalau dia merasa dapat untung dengan berkelompok, dengan berkumpul. Tapi kalau misalnya petani merasa, "Ngapain sih gitu, aku kok, ikut KUD gitu, kok toh nggak akan dapat apa-apa, toh nanti misalnya aku udah bayar iuran ternyata nanti dibawa disalahgunakan." Nah, maka ketika petani tidak merasa mendapat manfaat dari tindakan kolektif tersebut, maka mereka tidak akan mau ikut dalam tindakan kolektif. Sebaliknya, jika dalam tindakan kolektif tersebut potensi munculnya free rider sangat besar, maka biasanya petani juga nggak mau gitu kalau ternyata, di dalam, tindakan kolektif yang akan dibangun itu ternyata mendorong banyaknya muncul muncul banyaknya free rider tadi. Lalu, pendekatan teori pilihan rasional. Terdapat 2 pendekatan dalam teori pilihan rasional, ada pendekatan kuat dan ada pendekatan lemah. Jadi ada 2 pendekatan, ya, ada pendekatan kuat dan ada pendekatan lemah. Pendekatan kuat itu melihat rintangan sosial dan kelembagaan sebagai produk dari tindakan rasional. Jadi, kalau ada rintangan sosial, itu muncul sebetulnya dari tindakan rasional kita sendiri gitu, menjadi sebab munculnya analisis pilihan rasional. Sedangkan tindakan lemah menempatkan halangan sosial dan kelembagaan itu suatu kerangka yang pasti ada karena aktor-aktor berupaya untuk maksimalkan keuntungan atau meminimalisasi biaya. Jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tindakan kolektif dari 2 versi tersebut, ya mana yang mau dipakai, tindakan kuat atau pendekatan kuat atau pendekatan lemah, tergantung pada keadaan yang ada. Saya masuk ke contoh kasus, karena tadi kalau saya bicara hanya pada berdasarkan teori, maka mungkin, mahasiswa tidak akan mendapat bayangan, apa sih sebetulnya ini, teori kontrak, apa sih, bagaimana sih sebetulnya mengaplikasikannya dalam riset gitu ya. Ada riset, jurnalnya juga sudah saya upload di e-learning, jadi nanti jurnalnya bisa di-download dan silakan dipelajari kembali. Jurnalnya adalah analisis kinerja, program bantuan pinjaman langsung masyarakat melalui lembaga pesantren di Madura. Ditulis oleh salah satunya itu adalah Profesor, Eranius Tika. Jadi ini pengarang buku ekonomi kelembagaan ya. Jurnalnya diterbitkan di Jurnal Agroekonomi volume 27, nomor 2, tahun 2009. Tujuan dari, penelitian ini adalah menganalisis kontribusi modal sosial pesantren terhadap pelaksanaan program BLPM. Ingat, kalau ada program, kemudian orang mau ikut program, itu sebetulnya adalah bagian dari kontrak.
bagian dari ketika orang mau sama-sama ikut berkumpul dalam satu program itu adalah kontrak, ya, itu adalah teori kontrak yang berjalan. Kemudian ketika mereka mau bersama-sama menjalankan kegiatan tersebut, itu adalah tindakan kolektif. Nah, jadi kontribusi modal sosial terhadap pelaksanaan program BLPM, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh kesepakatan kelembagaan. Artinya, kalau kesepakatan kelembagaan itu adalah kontrak terhadap biaya transaksi. Jadi, ini jurnalnya lumayan lengkap, tetapi lumayan banyak karena ada sekitar 26 halaman ya kalau nanti mau dibaca lengkap. Jadi, jurnal ini menjelaskan tidak hanya bagaimana kontrak itu berjalan, kemudian apa faktor yang mempengaruhi petani untuk melakukan tindakan kolektif, tetapi juga bagaimana dampak dari teori kontrak atau dampak dari kontrak yang dibuat itu terhadap biaya transaksi. Hipotesisnya adalah modal sosial, baik norma, kepercayaan, dan jaringan yang melekat dalam struktur masyarakat dapat memfasilitasi terjadinya kontrak sebagai wujud tindakan kolektif untuk hubungan yang saling menguntungkan. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor, saya tidak sajikan semua, saya hanya pilah-pilah beberapa, nanti kalau yang mau lengkap silakan dibaca jurnalnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi santri yang ada di sana untuk bisa mau melakukan tindakan kolektif. Tindakan kolektif artinya dia mau terlibat di dalam kegiatan BPLM. Apa yang mempengaruhi? Kalau kita lihat grafiknya, yang mempengaruhi itu ini ya, kapasitas luasan kandang yang mereka dimiliki oleh santri, lalu yang mempengaruhi itu ada pengalaman, dan yang mempengaruhi keputusan untuk bisa melakukan tindakan kolektif itu adalah pendidikan. Dan yang kedua tipe kontrak. Jadi ada berapa banyak sih petani yang mau ikut, ada yang kontrak formal, ada yang kontrak informal, ada yang tanpa kontrak gitu. Ternyata lebih banyak petani itu lebih suka yang kontraknya itu kontrak non formal. Nah, ini perlu digali. Sebetulnya di dalam jurnalnya dijelaskan gitu ya, kenapa lebih banyak yang mau dengan kontrak non formal. Karena sebetulnya rata-rata yang ikut kontrak non formal itu mereka yang rata-rata pendidikannya lebih rendah daripada yang ikut dengan kontrak formal, ya. Kemudian jadi makanya di sini yang ikut kontrak non formal itu justru lebih banyak daripada yang ikut formal. Kalau yang tanpa kontrak ini malah pendidikannya lebih rendah lagi kalau dari hasil penjelasan yang ada di jurnal. Nah, lalu berdasarkan perbandingan tipe kontrak berdasarkan tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi, ingat bahwa partisipasi di dalam penelitian ini, partisipasi terhadap BPLM itu adalah gambaran dari keinginan dari setiap individu untuk mau melakukan tindakan kolektif. Artinya ketika partisipasinya tinggi, mereka sebetulnya secara tidak langsung bisa merasa akan mendapatkan keuntungan dari BPLM. Nah, tingkat partisipasi kontrak secara formal itu partisipasinya 48 orang, yang BPLM, yang ikut BPLM ya ada 73 orang. Sementara kalau yang tingkat partisipasi yang tidak ikut BPLM itu ada 58 orang. Artinya lebih banyak yang mau melakukan ikut serta dalam tindakan kolektif, ya, karena BPLM itu dia bersama-sama daripada yang non BPLM. Nah, kemudian ketika sudah ada kontrak, maka ada biaya transaksi yang muncul. Biaya transaksinya apa? Dari hasil kegiatan ini, usaha yang dikembangkan adalah usaha sapi potong ya, jadi nanti bisa dibaca jurnalnya. Eh, Biaya transaksi yang dideteksi itu yang pertama adalah biaya transaksi tetap dan ada biaya transaksi variabel. Biaya transaksi tetap berbeda dengan minggu lalu, biaya transaksi yang ditemukan di dalam jurnal yang disampaikan minggu lalu itu lebih sedikit gitu ya variasinya. Kalau ini variasinya lebih banyak. Jadi ada tetap itu komisi, ada transfer fee-nya, kemudian ada komisi dan transfer fee serta kegagalan transaksi, lalu ada biaya transaksi variabel yaitu biaya kesempatan, oportunitas ya, jadi perilaku oportunistik tadi. Misalnya dia mengaku mengikuti sosialisasi, waktu pembelian, waktu penjualan, lalu ada biaya eksekusi berupa eksekusi penjualan dan biaya eksekusi pembelian dan biaya eksekusi penjualan. Nah, dari hasil analisis juga disampaikan bahwa ada hubungan negatif gitu ya antara biaya transaksi dengan pendapatan. Artinya dari hasil dari hasil analisis korelasi ditunjukkan bahwa kalau biaya transaksi naik, maka pendapatan para petaninya turun. Jadi ini menjawab
teori yang mengatakan bahwa makin tinggi biaya transaksi makin tidak efisien. Kenapa? Karena pendapatannya menjadi turun. Nah, ini adalah contoh. Jadi sebetulnya ketika kita saya sudah sampaikan, contoh, terkait dengan bagaimana, eee, teori kontrak dan tindakan kolektif itu dilakukan. Jadi sebetulnya ketika kita bicara riset ya, ketika kita bicara riset, kita bisa melakukan riset itu menjadi lebih luas. Jadi riset-riset kita itu tidak hanya bicara tentang pendapatan, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita bisa loh menghitung biaya-biaya transaksi yang muncul, misalnya ketika, terkait dengan hubungan antara petani dengan pedagang, petani beras, petani kelapa sawit, kemudian petani karet. Bahkan hari ini kita melihat, saya sudah menyampaikan juga contoh bahwa selain ada biaya transaksi, sebetulnya biaya transaksi itu didahului oleh kontrak ya. Jadi didahului oleh kontrak, teori kontrak dan kemudian muncul ada tindakan kolektif, tindakan untuk mau bersama-sama, mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi ya. Demikian, materi kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi mahasiswa yang belum bisa, atau masih ada beberapa hal yang belum dipahami atau yang masih bingung gitu ya, silahkan mendaftarkan pertanyaan di kolom forum yang sudah saya, sampaikan di e-learning. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.